Halo semuanya, selamat datang di video saya. Di video ini kita akan melakukan analisis proses bisnis pada sistem investasi. Topik yang akan kita bedah hari ini adalah e-gold atau emas digital. Pernah nggak sih kalian bingung mau mulai nabung emas digital? Hari ini kita akan bandingkan dua platform yang sangat menarik. Yang pertama, dari BUMN kita, Pegadaian Digital. Ini adalah platform resmi dari Pegadaian yang sekarang dikenal sebagai Tring. Yang kedua, platform vintage multi-aset yang sangat populer, Peluang. Tapi ini bukan review biasa. Kita tidak hanya akan melihat mana yang lebih murah, kita akan membedah proses bisnis atau user flow dari kedua aplikasi ini. Mulai dari daftar, top up, beli emas, sampai jual emas. Mana yang alurnya kerjanya lebih efisien, paling aman, dan paling mudah untuk pengguna. Mari kita mulai. Oke, sebelum kita bedah aplikasinya, kita samakan persepsi dulu. Pertama, apa itu e-gold? Singkatnya, e-gold adalah layanan di mana kita bisa membeli, menjual, dan menyimpan emas secara digital. Fisik emasnya ada, tapi disimpan dengan aman oleh kustodian atau si penyedia layanan tersebut. Kita bisa membeli mulai dari nominal yang sangat kecil, misal 10.000. Nah, tanpa harus pusing menyimpan emas fisiknya di rumah, jadi kita bisa menyimpan dengan membeli emas digital. Kedua, apa itu analisis proses bisnis? Proses bisnis adalah alur atau langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai pengguna dan apa yang sistem lakukan untuk menyelesaikan sebuah tujuan. Misalnya, tujuan kita adalah beli emas. Proses bisnisnya adalah buka aplikasi, pilih menu emas, masukkan nominal beli, pilih metode bayar, konfirmasi, dan sistem memverifikasi pembayaran, lalu sistem mencatat gram emas ke akun kita. Nah, kita akan analisis alur-alur ini di Pegadaian dan Peluang. Mana yang alurnya paling efisien? Mari kita bedah platform pertama. Kita mulai dengan Pegadaian Digital. Sebagai BUMN, fokus proses bisnis mereka adalah keamanan, kepercayaan, dan keterjaminan. Proses bisnis pertama adalah onboarding atau mendaftarkan diri. Alur pendaftaran di Pegadaian sangatlah terstruktur dan mudah. Karena ini, BUMN dan diawasi oleh OJK serta BAPPBFT, proses KYC, Know Your Customer, mereka sangat ketat. Ini adalah proses yang dirancang untuk security. Verifikasinya mungkin butuh waktu misal 1 kali 24 jam karena mereka harus memvalidasi data kita dengan Dukcapil. Alurnya jelas, tidak membingungkan, tapi menuntut ketelitian. Selanjutnya, proses bisnis pengisian dana. Di Pegadaian Digital, kita tidak top up saldo wallet, tapi kita langsung bayar untuk pembelian emas atau kita transfer ke rekening tabungan emas kita. Alurnya direct, tidak ada saldo yang nganggur di aplikasi, dan prosesnya adalah beli lalu bayar. Metode bayarnya terfokus pada transfer bank via virtual account. Ini efisien karena langsung ke tujuan, tapi opsinya tidak sebanyak e-wallet. Nah, ini proses intinya. User flow-nya sangat jelas, hanya sekitar 4-5 klik, dan yang paling penting, proses bisnis di Pegadaian menampilkan harga beli dan harga jual dengan transparan di awal. Alurnya didesain seperti kita sedang menabung, bukan sedang trading. Bagaimana alur menjualnya? Ini poin penting. Proses bisnisnya ada 2 tahap. Yang pertama, jual emas ke saldo aplikasi, dan kedua, lakukan tarik saldo dari aplikasi ke rekening bank kita. Alur ini dirancang untuk kontrol agar uang tidak langsung keluar dari ekosistem mereka. Sekarang kita bedah Peluang. Sebagai platform vintage, fokus proses bisnis mereka adalah kecepatan, fleksibilitas, dan kemudahan. Kita lihat alur daftarnya. Proses bisnis onboarding di Peluang terasa jauh lebih cepat.
Ini adalah gaya vintage. Verifikasi KYC atau Know Your Customer mereka seringkali selesai dalam hitungan menit bahkan real time. Alurnya sangat seamless dan didesain agar pengguna bisa secepat mungkin masuk ke aplikasi dan mulai bertransaksi. Ini salah satu keunggulan peluang. Proses bisnis top up di peluang sangat fleksibel dan instan. Mereka menyediakan banyak gerbang pembayaran. Alur ini dirancang untuk kenyamanan maksimal pengguna. Pengguna tidak perlu pindah aplikasi bank, bisa langsung bayar pakai e-wallet. Bagaimana alur belinya? Ini alur yang sangat efisien, mungkin hanya 3-4 klik. Prosesnya terasa instan dan selisih harga atau jual belinya juga terlihat jelas. Alur bisnis ini didesain untuk micro investing dan trading cepat, bukan hanya menabung. Bagaimana alur menjual di peluang? Sama seperti pegadaian, prosesnya ada 2 tahap. Yang pertama, dana hasil jual masuk ke saldo tunai di peluang. Dan yang kedua, lakukan tarik dana withdraw ke rekening bank. Prosesnya instan masuk ke saldo tunai. Oke, kita udah membedah proses bisnis keduanya untuk e-gold. Nah, mari kita simpulkan dalam tabel perbandingan. Dari analisis proses bisnis ini, kita bisa lihat perbedaan fundamentalnya. Untuk pegadaian digital, proses bisnisnya didesain untuk keamanan dan kepercayaan. Alurnya kokoh, aman, dan punya keunggulan proses bisnis. Online to offline kayak O2O, yaitu kita bisa mencetak emas fisik kita di kantor cabang. Ini adalah alur untuk orang yang ingin menabung emas jangka panjang dan merasa aman karena dijamin BUMN. Untuk peluang, proses bisnisnya didesain untuk kecepatan dan fleksibilitas. Alurnya sangat efisien, seamless, dan terintegrasi. Keunggulan proses bisnis mereka adalah integrasi multi-aset. Anda bisa jual emas, dan dalam hitungan detik, uangnya bisa dipakai beli saham AS atau kripto di aplikasi yang sama. Ini alur untuk investor digital modern. Jadi, itulah analisis proses bisnis untuk investasi e-gold antara pegadaian digital dan peluang. Kesimpulannya, tidak ada yang lebih baik secara absolut, namun keduanya memiliki desain proses bisnis yang brilian sesuai dengan target pasarnya mereka masing-masing. Jika kalian butuh keamanan BUMN dan ingin bisa cetak fisik, proses bisnis pegadaian digital jawabannya. Jika kalian butuh kecepatan, top up via e-wallet, dan ingin terintegrasi dengan aset lain, proses bisnis peluang adalah pemenangnya. Jadi, semoga video ini bermanfaat dan memberikan gambaran jelas tentang alur kerja kedua platform. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen jika ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya.